Tiga bank sentral akan menjadi sorotan utama para pelaku pasar dan mungkin saja kita akan melihat volatility atau pergerakan yang sangat liar untuk minggu ini. Dan semuanya tersentral dimulai di hari Rabu sampai di akhir pekan yaitu di hari Jumat. So, diawali dengan FOMC, lalu kemudian diakhiri dengan BOJ. Apa saja yang harus kita ketahui dan beberapa perkembangan lainnya terkait juga kabar terbaru dari China. Ya, ekonomi kalender hari ini sudah dimulai dengan data PMI atau Service PMI dari Jepang dengan data dirilis dengan 53,9, sedikit turun dari previous 54,0. Dan seperti terlihat di gambar, ternyata kita berhadapan dengan semua tentang manufacture dan juga service PMI dan dari zona Eropa, lalu kemudian juga dengan Inggris. Semuanya diprediksikan kemungkinan mix, ada yang melemah dan juga ada yang menguat. Tapi yang jelas, kalau kita bicara tentang kebijakan ekonomi, maka semua ini juga akan mempengaruhi kebijakan dari bank sentral. Ya, yang diharapkan tentunya data manufaktur yang relatif lemah supaya tertuju kepada keberhasilan mereka dalam menaikkan suku bunga. Apakah sudah mampu menekan tingkat pesanan ataupun dalam hal ini adalah sektor jasa dan manufaktur apa tidak. Karena yang terpenting lagi, ekonomi yang melambat, ekonomi yang melemah itu yang diharapkan supaya mengikis ataupun menekan inflasi. So, kita tinggal tunggu saja apakah data tersebut akan melemahkan atau tidak. Tapi, tujuan utama saya tertuju kepada Euro. Zona Eropa dengan manufaktur PMI di angka 43,5. Ekspektasi, lalu kemudian previsinya adalah 43,4. Tipis sekali. Tapi kalaupun misalkan dia mengalami penguatan, kira-kira apakah ini akan mengganggu ECB untuk tetap menaikkan suku bunga atau justru mengurangi ekspektasi tersebut? Karena sampai saat ini ECB diperkirakan pasti akan menaikkan 25 basis point. Di sisi lain, kalau kita bicara tentang Inggris, tentunya pertemuan di tanggal 3 Agustus mendatang juga salah satunya juga akan menyoroti manufacture ataupun service PMI. Ingat, data Inggris masih terlampau kuat, bahkan terlampau solid sehingga inflasinya cenderung membandel dan sampai terakhir minggu lalu kita dapatkan di angka 7,9%. Walaupun dia turun, tapi permasalahan belum selesai karena yang diinginkan masih cukup jauh yaitu target 2%. Sementara itu di malam hari kita akan lihat juga data manufacturer ataupun service PMI dari Amerika. Walaupun saya tidak terlalu suka dengan data ini karena ini adalah data PMI service dari S&P Global yang artinya agak sedikit kurang menggigit dibandingkan data ISM manufacturer ataupun ISM service PMI. Tapi tidak apa-apa. Ini pun akan menjadi salah satu jembatan yang memberikan mungkin gambaran apakah Fed nantinya akan berusaha untuk menghentikan laju kenaikan atau mereka akan tetap lanjut dengan kenaikan di bulan berikutnya. Oke, kenapa saya bilang bulan berikutnya? Karena di bulan Juli, lagi-lagi saya ingatkan, sudah diprediksikan akan terjadi. Ya, kita lihat service PMI ataupun manufacturing PMI Amerika. Kalau ternyata datanya relatif lebih rendah dari ekspektasi, maka itu berarti dolar akan berpotensi melemah. Dan itu berarti emas ataupun currency lain dan bahkan saham mungkin saja terjadi rebound. Tapi kalau ternyata aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, tentunya kita akan melihat sebaliknya. Dolar yang akan menguat kembali sampai menjelang pertemuan FOMC ke depan. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dari data ekonomi minggu ini yang akan kita perhatikan semua sudah kita sempat lihat di hari Jumat juga, dan ini adalah pengulangan. Jadi all about manufacturer ataupun service PMI dari semua kawasan dan dilanjutkan di hari Selasa dengan US GDP. Kemudian kita akan lihat juga dari CPI Tokyo di hari Jumat, termasuk juga Jerman, dan juga PCE atau Personal Consumption Expenditure. Salah satunya adalah ini bisa dibilang inflasi yang paling disukai oleh Fed. Jadi walaupun CPI-nya sudah turun, PCE juga diharapkan mengalami penurunan tentunya. Dan akhirnya kita akan mendapatkan untuk pertimbangan di bulan September. Ya, hal ini juga terkait dengan fokus utama Central Bank. Semua sangat berharap semua central bank diharapkan untuk menaikkan 25 basis point kecuali Jepang. BOJ diperkirakan akan tetap unchanged dan tetap mempertahankan suku bunganya negatif. Dan fokus utamanya tentunya tertuju kepada Fed terlebih dulu dan lalu kemudian barulah nanti BOJ. Satu sisi, BOJ tetap akan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Fed. Kalau ternyata Fed memberikan isyarat mereka akan segera melakukan jeda kembali atau bahkan mengisyaratkan mungkin Juli adalah kenaikan terakhir, maka diperkirakan BOJ bisa saja segera merubah keputusannya ataupun kebijakannya. Tapi saya agak sedikit ragu. BOJ mungkin tidak akan melakukan perubahan drastis terkait dengan suku bunga. Tapi kita tinggal tunggu saja apakah akan ada kejutan terkait dengan yield curve control atau tidak. Ya, kebijakan kurva imbal hasil tersebut dinantikan oleh pasar dan diharapkan akan dilebarkan pita atau
kita sebut dengan band, atau yang kita lebih clear lagi, kita sebut dengan batas atas, batas bawah. Kalau itu yang terjadi, dan itu yang diharapkan oleh para pelaku pasar, maka kita akan dapatkan USD Japanese Yen kembali turun. Mungkin di bawah 138. Tapi kalau tidak, maka kita akan pastikan USD Japanese Yen kemungkinan sangat terbuka untuk kembali menguji level 144 atau bahkan 145. Dan kita tinggal lihat apakah yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Jepang. Apakah mereka akan berkomitmen untuk mengintervensi seperti apa yang diingatkan 2 minggu yang lalu oleh Kementerian Keuangan Jepang? Kayaknya sih belum tentu, karena semua itu kaitannya menurut rumor mereka belum akan merubah apapun. Ya, lalu kemudian di hari Kamis juga yang sama adalah ECB. Christine Lagarde sudah mengatakan komitmen dari Bank Sentral tetap melakukan kenaikan suku bunga. Tapi permasalahannya adalah apakah dia akan tetap hawkish atau tidak? Semua juga akan ditentukan dari data inflasi berikutnya. Ya, perkembangan muncul terkait dengan harapan bahwa ECB pun bisa saja mengumumkan terkait dengan jeda kenaikan suku bunga. Artinya di pertemuan bulan September, ECB juga diharapkan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fed. Kalau memang Fed bisa melakukan tersebut, mungkin saja ECB pun sama. Ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh RBA ataupun bank sentral lainnya di 2 pekan yang lalu. Ya, kita pernah lihat RBA mempertahankan suku bunga, kemudian dia kembali menaikkan suku bunga, dan lalu kemudian mempertahankan kembali. Nah, jadi kalau itu pola yang dilakukan oleh bank sentral, maka para pengamat menilai ECB ataupun Fed bisa saja melakukan hal yang sama. So, kejutannya kita simpan dulu. Nanti di hari Rabu kita akan kupas lebih dalam terkait dengan rencana kebijakan bank sentral. Ya, terkait dengan hal China. Regulator sekuritas China melakukan pertemuan dengan para pemimpin perusahaan global. Ini kaitannya dengan tingkat kepercayaan atau yang ingin dipastikan adalah apa yang membuat mereka khawatir untuk berinvestasi di China. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya mereka ingin berusaha untuk meningkatkan kepercayaan pasar karena mau tidak mau diakui dan juga sangat diyakini oleh para pelaku pasar, ekonomi China sedang stagnan, terutama setelah pembukaan kembali atau reopening pasca aturan COVID yang sangat ketat. Ya, ini datang setelah Presiden Xi Jinping memberikan isyarat dukungan yang paling kuat untuk perusahaan-perusahaan teknologi. Padahal sebelumnya kita tahu Xi Jinping sangat anti dengan perusahaan-perusahaan teknologi, terutama dari perusahaan-perusahaan Amerika. Ya, apakah ini pertanda bagus untuk Hong Kong ataupun China? Saya rasa demikian. Tapi yang sangat ditentukan adalah kapan realisasi terkait dengan stimulus fiskal oleh pemerintah China. Ini adalah update inflasi beberapa negara. Seperti kita lihat di sini yang tertinggi adalah Inggris dengan angka 7,9%, dilanjutkan dengan Jerman 6,4%, lalu kemudian kawasan Eropa 5,5%. Lalu kemudian sementara itu Jepang masih berada 3,3%, sedikit di atasnya Amerika yang berada 3,0%. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah Jepang tidak ada rencana untuk menaikkan suku bunga? Saya rasa dengan harapan bahwa Amerika sudah mulai sedikit terkikis inflasinya, bahkan sudah mulai mendekati ambang 2,0%, saya rasa Jepang akan memiliki alasan untuk tidak melakukan apapun terkait dengan suku bunga. Tapi apakah mereka akan tetap bergantung kepada bank sentral lain, terutama Amerika? Sepertinya demikian. Tapi yang jelas, kesepakatan untuk coordinated intervention masih tetap dipegang dan mungkin akan digunakan kalau ternyata minggu ini Fed tetap bersikukuh untuk melanjutkan kenaikan suku bunga setelah Juli. Artinya Juli kemungkinan tetap menaikkan suku bunga, lalu kemudian dilakukan lagi pengumuman untuk pertemuan berikutnya bahwa mereka tetap terbuka untuk kenaikan suku bunga, maka kemungkinan USD Japanese Yen bisa terbang. Dan itu berarti ada kesempatan apakah akan membuktikan apa yang dilakukan ataupun yang dikatakan oleh Kementerian Keuangan tersebut bisa terjadi atau tidak. Ini kaitannya dengan coordinated intervention. Sampai itu tidak muncul, maka kita bisa melihat USD Japanese Yen kecenderungannya akan tetap naik. Nah, catatan penting untuk yang kita bisa lihat di sini adalah terkait dengan inflasi yang mulai mereda kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Perlu diingat, Amerika sempat mencapai 9%, sementara Inggris sempat mencapai angka 10%. Dan bahkan Eropa pun sudah berada di 8 atau 9%-an. Tapi kali ini kita sudah lihat angkanya relatif membaik dan relatif rendah. Tapi yang harus menjadi catatan utama adalah tingkat inflasi inti bagi beberapa negara masih kecenderungannya terlampau tinggi. So, kita akan lihat. Keputusan inilah yang akan sedikit rumit, tapi tanda-tanda tersebut
belum terlihat apakah Fed maupun ECB akan memberikan komitmen lebih lanjut atau tidak. Ya, dan pada akhirnya kita masih tetap wait and see. Jadi hati-hati saja. Untuk hari ini kita tidak berharap volatility terlalu tinggi, tapi yang jelas memang koreksi ataupun antisipasi dari kebijakan Fed sudah tercium bahkan jauh-jauh hari. Dan saya rasa hari ini harusnya menjadi hari terakhir mereka melakukan aksi antisipasi. Tapi mungkin saja perkiraan saya salah. Tapi yang jelas emas akan berada di level support 1940 dan support psikologis berada 1930-an. Sementara resisten psikologisnya adalah 1987. Lalu kemudian counseling juga akan dinantikan apakah dia akan turun di bawah 1.2760 atau justru kembali naik di 1.30-an. Dan tentunya USD Japanese yang akan dinantikan apakah dia akan kembali di bawah 138 atau malah tembus di atas 142. Itu yang akan kita nantikan dan akan kita bahas sore hari nanti live streaming.